Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Firman Ramadan dari D3 Teknik Informatika PENS Kampus Sumeneb tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai operasi file. Kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara memanipulasi sebuah file, khususnya directory. Nanti kita akan belajar beberapa manipulasi pada directory, kemudian kita akan memahami itu konsep link. Dan sama seperti di video sebelumnya, saya dibimbing oleh Bapak Taufikur Rahman sebagai dosen dari pengampu dari Praktikum Sistem Operasi. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di sini sudah terlihat ya sistem operasi yang saya gunakan, sama seperti di video sebelumnya. Kemudian pertama kita akan belajar mengenai manipulasi directory. Nah, pada manipulasi directory itu terdapat beberapa perintah teman-teman, seperti halnya pwd, kemudian ada cd, ada mkdir. Mkdir bukan namanya orang, mkdir itu buat mkdir, buat make directory. Kemudian ada rmdir. Nah, dari pwd dulu nih, kita akan belajar pwd. Apa sih itu pwd? What is pwd? Masih aja pakai what is ya. Nah, PWD itu berfungsi untuk mengeprint name of current work atau working directory. Nah, jadi ketika kita menggunakan konsol atau command line ini, kita itu akan konsol kita ini akan berada di suatu directory. Nah, dengan PWD ini kita akan tahu posisi dari konsol kita tuh ada di mana. Nah, gini. Nah, sekarang kan ada di home. Ini nama saya ya, nama username yang saya gunakan saat ini. Nah, gitu teman-teman. Ketika kita pindah nih, misalnya cd gini, ini pindah ke root kan? Ini buat pindah ke root. Jadi garis miring seperti ini tuh buat pindah ke root. Nah, kita enter aja. Kemudian kita pwd lagi. Nah, dia tuh ada di root sekarang. Jadi gitu teman-teman. Konsepnya itu pwd itu sebenarnya untuk mengetahui ada di mana sih posisi dari si command line yang kita gunakan. Nah, kemudian ada cd nih, change directory. Dari namanya aja sudah ketahuan ya, change directory. Oke, kita pakai cd. Kita cd. Nah, tadi kan pakai cd, change directory. Jadi dengan cd ini kita bisa merubah ke directory yang kita mau. Misalnya kita pakai ini, gini. Ini buat ngerubah ke home kita, ke home nih tag. Kita pwd lagi. Nah, dia tuh berubah ke sini. Nah, kan di video sebelumnya kita sering menggunakan cd ini. Nah, kita coba nih buat suatu directory pakai mkdir. Saya jelasin dulu deh mkdir itu kayak apa. What is mkdir? Nah, make a directory atau create a directory. Jadi teman-teman, pada dasarnya directory itu bisa dibilang folder lah di Linux. Cuma kalau di Windows itu teman-teman bisa nyebutnya itu folder kadang-kadang kan. Makanya itu di Linux itu dia itu disebut sebagai directory gitu teman-teman. Kita maunya itu sekarang buat big directory mkdir. Misalnya belajar Linux misalnya. Belajar Linux, enter. Nah, udah nih, udah belajar Linux. Kemudian kita mau coba belajar masuk ke dalam directory belajar Linux ini. Caranya pakai apa? Caranya pakai cd. Jadi belajar Linux. Nah, tuh ada nih. Enter aja. Nah, coba kita di ls. Ls kan udah buat isi ya, tahu isi filenya itu apa, foldernya itu apa. Buat tahu isi directory-nya itu apa aja. Kita enter aja. Kosong karena masih baru dibuat gitu loh teman-teman. Nah, ketika kita buat gini, misalnya kita buat lagi nih mkdir kemudian dir 1 misalnya. Enter. Ada no. Kenapa ini kok error? Nah, lihat. Saya menggunakan perintah mkdir ini dengan memanggil 2 kali perintah mkdir ini.
Terus kemudian yang kedua ini namanya itu sama dengan dir 1. Nah, hasilnya adalah file exist, file sudah ada gitu. Folder directory-nya sudah ada. Nih, cannot create directory dir 1, soalnya ada gitu. Nah, jadi ketika kita ls itu cuma akan satu teman-teman, akan tampil satu ini dir 1 ya. Kalau teman-teman buat di Windows misalnya namanya sama kan itu pasti di rename kan, auto rename. Nah, kalau di sini enggak. Kita itu harus spesifik gitu loh. Kalau kita mengetikkan nama yang sudah ada, hasilnya tuh file exist gini. Gitu teman-teman. Kemudian kita mau nih, misalnya mau buat make directory 2 sama directory 3 misalnya. Dir 3, bisa nggak gini? Bisa teman-teman. Jadi kita bisa menggabungkan dua perintah seperti ini. Artinya kita mau buat dua directory dengan nama yang directory pertama itu namanya tuh dir 2, kemudian yang ketiga itu namanya dir 3. Kita enter aja. Terus kita ls. Nah, tampilkan dir 2 dan 3. Gitu teman-teman. Jadi ini easy peasy. Oke, kita langsung coba kita belajar what is rmdir. Jadi ingat ya teman-teman, mkdir itu bukan namanya orang. Jadi mkdir itu namanya suatu perintah di Linux buat membuat file, singkatan dari mkdir. Nah, lanjut. What is rmdir? Nah, dari namanya aja udah ketahuan ya, rm itu singkatan dari remove. Nah, dia itu saudara yang saya katakan barusan, rmdir itu buat remove empty directory. Ingat loh, empty directory. Jadi kalau gak empty, ya gak bisa dihapus. Buat detailnya itu kita bisa ngetikkan kayak gini, kita clear dulu biar enak. Kemudian teman-teman, apakah tadi itu kehalangan? Semoga tidak kehalangan dengan wajah saya ya. Oke, apa tadi? rmdir, kemudian help gini, buat tahu apa sih yang bisa opsi apa aja gitu yang bisa kita gunakan di rmdir. Nah, dia ini nih, ignore file non empty, berarti artinya itu menyekip si yang nggak empty itu di skip gitu. Nah, kita kan tadi punya ini ya, punya dir 2 sama dir 3. Isinya kan masih kosong kan? Kita coba nih pakai rmdir, kemudian kok di ini gini. Gak usah spasi teman-teman, rmdir. Spasi baru ini. Nah, dir 2 dan dir 3 bisa nggak gini? Satu aja dulu. Bisa teman-teman. Kalau kita mau dir 1 sama dir 3 kita ls dulu deh biar teman-teman punya bayangan. Nah, ls dir 1 dan dir 3 masih ada karena belum kita hapus. Coba kita hapus rmdir dir 3 sama dir 1 sama dir 3 gini. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Kita buat lihat ls kosong. Kita buat lagi pakai mkdir. Mkdir dir 1. Kemudian kita cd dir 1. Kemudian kita buat misalnya buat file gini. Nah, kemudian isinya itu terserah kita mau file .txt misalnya gini. Kemudian ini file Ctrl D. Kita lihat ls ada isinya file txt yang baru kita buat. Kemudian coba kita bukan turun sih. Jadi ini kan dir ini akan berada di belajar Linux. Jadi buat kita pindah dari dir 1 ke belajar Linux, kita pakai titik-titik. Jadi ini teman-teman, penjelasannya adalah belajar Linux merupakan parent dari dir 1. Jadi dir 1 ini punya parent gitu. Nah, parentnya itu merupakan belajar Linux ini. Kita jadi titik. Nah, sekarang ada di ini kan, ada di belajar Linux. Kita coba cek rmc ini. rmc apa namanya tadi? dir 1. Apakah bisa?
Wih, sorry. Kurang rm dirnya. Jangan lupa rm dir, bukan rm saja. Enter. Nah, Violet nih gagal untuk menghapus dir 1 karena direktorinya gak empty, gak kosong gitu loh. Nah, buat ngapus dengan rm dir ini, kita perlu mengkosongkan si direktori dir 1 ini. Caranya ya udah manual aja gitu loh. cd misalnya, dir 1, kemudian hapus semuanya pakai ini, tab. Kemudian ls udah kosong dir 1, cd titik lagi, kemudian baru kita bisa gini kan, gini. Nah gitu teman-teman. Jadi dia itu kalau gak kosong, kalau ada isinya itu gak mau. Kemudian kita coba beberapa manipulasi file. Ada kita bisa menggunakan cp, kemudian ada mv dan rm. cp sendiri itu digunakan untuk mengcopy, cp copy. Kemudian mv itu digunakan untuk move, artinya pindahkan. Dan rm seperti yang kita jalankan barusan, rm itu untuk menghapus file. Nah, dari cp dulu ya teman-teman. cp what is cp? Clear dulu dong konsolnya. What is cp? Copy file and directories. Jadi dia tuh digunakan untuk mengcopy files and directories. Pelan-pelan mang. Oke. cp kita buat file gini aja. Kita pakai file ya teman-teman. Kita pakai coba pakai file dulu. Cat file 1 misalnya, file 1. Ini file 1, ini file. Ctrl D, kemudian kita ls, tuh ada si file 1. Kita buat ini. Buat misalnya mkdir dir 1 lagi. Kemudian kita kopikan. Caranya pakai cp, kemudian nama filenya apa? Nama yang mau di copy itu apa? Kalau mau teman-teman directory, nama direktorinya. Nah, karena di sini kita pakai file, ya udah kita nama filenya gitu, file 1 kan, nama filenya. Kemudian mau diletakkan di mana si file ini? Nah, mau diletakkan di mana? Karena dia itu berada ini, si dir ini berada satu direktori dengan si file ini. Nih, ketika ls, kan dia tuh satu direktori ya, satu parent gitulah. Parentnya itu belajar Linux. File 1 belajar, parentnya itu belajar Linux. Dir 1 ini juga belajar Linux. Jadi kita bisa langsung saja menggunakan cp file 1 ke dalam dir 1. Jangan lupa pakai ini biar untuk penanda. Garis miring ini untuk penanda bahwa dia itu merupakan directory. Kita enter, kita cd ke dir 1. Apakah ada di dir 1? ls, nah ada. Itu teman-teman buat cp copy. Kemudian ada apa saja sih di cp ini? Nah, banyak tuh teman-teman. Banyak banget nih. Teman-teman bisa nyoba satu-satu. Itu ada rekursif kalau misalnya itu merupakan copy directory rekursif. Jadi kita mengcopy semua isi dari suatu directory gitu teman-teman. Kemudian lanjut ke mv. Nah, klik dulu dong. Tadi kan isinya di dir ini satu kan file 1 ya. Kemudian kita cd titik, kemudian ls lagi. Nah, file 1 kan ada tadi kan, ada di belajar Linux juga kan. Nah, kita hapus nih yang ada di yang ada di dir 1. cd dir 1, kemudian rm semuanya. Nah, kita cd titik lagi, kemudian kita mau kita pindah file 1. Oh ya, jangan lupa pakai mv itu buat move. Jadi dia itu memindahkan ini kita pakai what is aja, what is mv. Nah, move atau rename files. Jadi gini teman-teman, sebelum kita move, kita rename dulu nih si file 1. Nah, caranya itu mv kemudian nama filenya itu apa? File 1 kan. Nah, mau diubah ke nama apa nih? Mau diubah ke my file misalnya. My file. Nah nih, enter ls, tuh berubah my file.
Nah, kemudian kalau misalnya kita mau merubah pakai MV juga, kemudian nama filenya yang mau diubah, mau dipindah itu apa? Misalnya my file ini ke dalam mana? Ke dalam dir, misalnya dir 1. Jangan lupa garis miring untuk menandakan bahwa dia itu merupakan directory. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa merubah si my file ini, bisa memindahkan atau mengcopy file-file directory kemana saja gitu. Tapi yang teman-teman perlu tekankan di sini, kemana directory apa yang menjadi tujuan teman-teman gitu teman-teman. Misalnya saja gimana ya tadi. Misalnya saja kita mau pindahkan ke root itu bisa, tapi perlu persetujuan kalau di root. Perlu super user gitulah. Teman-teman bisa coba sendiri, dan kalau pindah ke root itu biasanya butuh password teman-teman, password Linux teman-teman, password username dari Linux teman-teman gitu loh. Kita ke dir saja lah biar mudah buat biasanya. Nah, gini teman-teman, sama seperti CP tadi sintaksnya. Jadi MV kemudian file atau directory apa, nama file atau directory apa yang mau dipindah, kemudian directory tujuan. Nah, jadi teman-teman, kita enter aja saja. Nah, ls kosong tuh, my file sudah berpindah ke dir 1. Kita cd dir 1, kemudian kita ls. Nah, ada kan? Sekarang ada di dir 1, kemudian my file itu ada. Nih, ls lagi kalau nggak percaya. No, ada kan? Kalau nggak percaya cat, kemudian my file, apa isinya? Ini file sama seperti yang kita buat tadi. Oke, kemudian ada yang rm. Nah, rm itu seperti yang kita lakukan sebelumnya, itu buat ngapus gitu. Sebenarnya bukan cuma file, tapi folder juga bisa rm nih. Kita coba ya folder gini aja, clear aja dulu. Kemudian jadi titik, kita ada di belajar Linux, jangan lupa. Kemudian di rm, what is rm? Nah, remove files atau directory. Jadi kalau kita mau ngedelete si dir ini, nah enaknya si rm ini teman-teman. Ketika teman-teman help gini, nah nih recursive, remove directory and their contents recursively. Jadi itu menghapus directory beserta konten di dalamnya gitu loh. Kemudian untuk memaksa si file itu dihapus, kita bisa pakai f ini. Jadi teman-teman bisa gini, rm min r, karena dari directory dir 1, kita mau menghapus dir 1 beserta isinya gitu loh. Kalau gini teman-teman error, holding in error. Nah, cannot remove karena dia adalah directory. Kalau mau nggak error, kita pakai min r. Apakah ada? Kita lihat. Udah habis teman-teman. Kita coba lagi. Nah, nggak ada dah, udah hilang. Nggak ada file atau directory-nya gitu loh. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu kita belajar symbolic link. Di symbolic link ini teman-teman bisa menggunakan hard link atau yang bisa itu dipanggil direct. Yang hard link itu direct dan soft link teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau menggunakan soft link itu sama seperti menggunakan shortcut gitu di Windows. Iya kan? Ada shortcut kan di Windows kan? Nah, oke teman-teman, kita langsung saja clear gini misalnya. Terus kita membuat yang hard link dulu deh. What is ln? Perintahnya itu ln teman-teman. What is ln? Enter. Nah, make links between file. Jadi file teman-teman. Yang ditekankan ini ada file gitu. Kemudian teman-teman bisa gini, ln, wis kok lh. Oh, nah, mana nih. Ada banyak yang bisa teman-teman gunakan di sini. Dia juga bisa directory, allow the super user tapi teman-teman, to attempt to hard link directory. Artinya dia membolehkan super user untuk membuat hard link dari directory gitu loh. Bukan cuma file sebenarnya sih.
untuk LM sendiri juga LM untuk apa namanya tadi, Softlink sendiri. Untuk Softlink sendiri bisa menggunakan si ini juga, si LN juga. Ini teman-teman. Kalau yang simbolic ini. Nah, jadi itu pakai min S. Kita coba yang hard link dulu ya teman-teman. Kita buat file, clear dulu. Kemudian kita buat, karena ini kosong kan, kita buat cat, kemudian ini file, isinya juga sama file. Ctrl D, ls lagi, udah ada. Nah, buat directory ini, hanya kita mau gini, ln, terus apa yang mau di hard link kan? Yang mau di hard link kan ini file. Iya benar, ini file. Kemudian file duplikatnya tuh apa? Gini. Konsep dari hard link itu sama seperti teman-teman mengclone atau mengcopy file, tapi ketika teman-teman mengubah salah satunya, dia itu yang satunya juga keubah gitu loh. Kita coba aja. Misalnya ini file, kemudian ini kopiannya apa sih? Duplikatnya misalnya duplicate boy. Nah, gini kan? .txt misalnya, tambahin. Nah, kita lihat. Nah, duplicate .txt. Ini tinggal lakunya tuh sama seperti di copy teman-teman. Tapi yang membedakan di sini. Kita lihat cat duplicate-nya. Nah, file kan isinya kan? Kita coba nih. Kita coba tambahin kalau nambahin file itu pakai ini teman-teman, double lebih dari gitu, double dari. Kalau kayak ini kan mengisi file atau mengisi file. Kalau misalnya ada itu dikosongkan dulu, dihapus dulu, terus digantikan dengan yang baru gitu, di rewrite gitu. Nah, sedangkan kayak gini itu diedit, ditambahkan di append setelah file sebelumnya gitu loh. Kita coba saja langsung duplicate. Nah, kita mau nambahkan apa? Ini adalah tambahan. Enter, Ctrl D. Nah, kita lihat cat si duplicate. Kemudian, nah ini filenya gak hilang kan? Nah, filenya gak hilang. Soalnya kita itu pakai lebih dari 2 kali. Tanda lebih dari 2 kali gitu. File ini adalah tambahan. Nah, tambahannya kan. Nah, kita coba nih di cat. Kita kan nggak ngubah yang ini file. Ini file. Nah, kok sama juga isinya? Itulah teman-teman. Guna dari hard link itu gak gitu. Tinggal lakunya, behaviornya itu gak gitu. Ketika kita mengubah satu file, file yang menjadi hard linknya itu akan diubah gitu loh. Nah, di sini nih, ls min l misalnya. Kita coba ya, ls min l. Nah, di sini dua ini merupakan jumlah dari linknya. Teman-teman bisa tahu berapa banyak sih link suatu file itu dari ls min l ini. Nah, kita coba lagi teman-teman. Kita clear dulu. Oh, jangan deh, biar tahu. Clear ada deh. Ingat ya teman-teman, isi dari ini file merupakan file ini adalah tambahan. Itu, file ini adalah tambahan. 4 line. Intinya 4 baris. Kita buat cat, kemudian tambahkan lagi ke ini adalah file, tambahkan apa? Ini tambahan baru aja. Tambahan teks baru. Enter, Ctrl D. Kita lihat isinya cat ini file. Nah, ada kan? Kita coba yang duplicate apakah juga berubah? Nah, berubah juga teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, ketika kita menghapus salah satu duplicate txt atau ini file asli atau file duplicate-nya, itu nggak pengaruh teman-teman, nggak ada pengaruhnya gitu. Kita coba ya, rm karena kalau buat ngapus file ya rm. Terus yang mau dihapus apa? Yang mau dihapus itu file aslinya kan ini file. Kita coba ls, hilang. Apakah duplicate juga hilang? Enggak, itu ada tuh duplicate. Biasanya apakah tetap sama? Tetap sama gitu loh teman-teman. Kita coba lagi ls min l. Nah, satu teman-teman.
sekarang ininya tinggal satu gitu loh. Soalnya kan tadi sudah dihapus sama kita. Lanjut ke softlink. Jadi softlink itu seperti kita menggunakan ln juga, ln. Kita juga menggunakan ln. Kemudian tapi bedanya tuh pakai flag, pakai pattern, pakai apa sih? Ya, option. Help gini. Nah, pakai yang min s gitu teman, yang simbolik itu pakai itu kita. Gini teman-teman, kalau teman-teman bingung bedanya softlink sama hardlink, kalau hardlink itu kan di copy, dan ketika kita mengubah salah satunya, yang lainnya tuh juga berubah gitu. Nah, ketika kita pakai softlink ini, ibaratnya tuh kita pakai shortcut. Jadi shortcut kalau kita ubah si shortcutnya itu gak akan ngaruh pada si itu. Kita akan coba aja langsung ya. ln tadi kan ada apa ya? Ada duplicate txt. Kita rename dulu aja. Clear. Kemudian kita rename si duplicate menjadi file.txt. Kemudian ls, nah sudah berubah. Kita langsung ln min s si file ini ke dalam, kita buat shortcutnya itu mau kita tahu, gini aja biar enak tuh ini gini aja. Kita buat mkdir, make dir lagi, kemudian dir 1. Nah, ketika kita mau buat shortcutnya pakai ln min s, kemudian apa yang mau kita softlinkkan itu file, kemudian kemana, ke dalam apa tadi, dir 1, kemudian apa namanya itu adalah shortcut soft duplicate txt. Nah, kita cd ke dir 1, kemudian kita ls. Nah, soft duplicate sudah ada kan, beda ya, dari itunya sudah beda, dari warnanya saja sudah beda. Nah, coba nih kita lihat isinya. Kita lihat isinya pakai cat. Nah, sorry, not search for. Nah, kok gak mau di scan? Iyalah, kan dia itu merupakan apa ada namanya, softlink. Tidak ada. Kita coba ls lagi. Nah, kenapa gak mau? Kita coba teman-teman, kok jadi itu gak mau jadi, padahal kita kan ls min l. Tuh, dia merupakan l itu l ini merupakan link. L paling depan ini merupakan link. Kalau d link dari ini, dia merujuk pada si file txt. Jadi ketika kita gak bisa buka sih sebenarnya, gak bisa ya, benar, gak bisa dibuka tuh si cat soft si soft nih, gak bisa dibuka. Nah, karena bukan file aslinya gitu yang kita mau buka. Kalau kita mau buka, gimana caranya? Caranya ya udah ke ini aja, ke si file ini. Kan di ls min l ini kan dijelaskan kalau soft duplicate ini .txt ini men-shortcutkan diri, bukan men-shortcutkan diri, shortcut dari ini file.txt. Sulit amat sih. Jadi titik. Nah, ketika kita ls min l lagi, nah itu teman-teman. Jadi si file txt itu kan tadi 2. Kalau misalnya pakai hard, kalau dia pakai soft, dia tetap 1. Soalnya nggak di copy gitu loh, nggak ada kopiannya, nggak ada duplicate dari dirinya gitu loh. Nah, ketika kita gimana ya? Ini enaknya pakai itu teman-teman, pakai directory seharusnya sih. Coba kita pakai buat directory aja ya. Buat dir mkdir dir 2. Kemudian kita kalau gini enak nih.
seru nih kalau gini. ln min s dari dir 2 dir 1 dir 1 masukkan ke dalam dir 2. Apakah bisa? Bisa teman-teman. Kita coba cd dir 2 ls. Nah ada tuh, kita coba cd ke dir 1. Kan dir 1 nih merupakan shortcut ya dir 1. Nah, too many level katanya, nggak mau juga. Kenapa? Karena dia tuh merupakan shortcut, cuma bisa dipapakan nggak ya? Ya udah itu aja. Too many levels of symbolic links. Jadi nggak bisa gimanain gitu. Kalau kita misalnya ls in l, nah kita kan dikasih tahu tuh kalau dir 1 merupakan link dari dir 1 ini. Gitu teman-teman. Jadi di sini flagnya tuh merupakan bukan flag apa sih? Tandanya tuh L di sini, di depan nih. LRWX. Kemudian kita clear aja. Kita lihat, kita hapus aja deh dir kedua ini. cd titik kemudian rm min r dir 2 ls. Gak ada dir 1 tuh, dir 1. Kita hapus lagi aja ya. Kita hapus lagi aja biar kita hapus semuanya. rm min r semuanya. ls udah kosong teman-teman. Jadi selanjutnya, oh iya tunggu dulu. Belum selanjutnya. Jadi intinya kalau yang hard link itu dia itu kalau kita ls min l kan itu akan di flag kedua itu di apa sih? Di kolom kedua itu akan sebanyak si kopiannya gitu, si duplikatnya. Sedangkan si soft link itu akan tetap sama satu gitu loh. Gak ngaruh tuh ke itunya. Tadi kan 2 kan yang hard linknya. Yang dikeuyang. Fancy. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba apa yang kita mau coba? Kita akan mencoba ini perintah yang ada di Linux juga sih sebenarnya. Ini semuanya perintah dasar teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencobanya dengan senang hati gitu. Clearkan, kemudian kita coba ini. What is file? Nah, determine file type. Ini merupakan, ini kayaknya pernah saya jelaskan di video pertama tentang sistem operasi, tapi kita nggak mempraktekannya teman-teman. Kita coba saja buat sebuah directory mkdir dengan nama dir src misalnya. Kemudian kita buat tab echo ini file dan dimasukkan ke dalam file.txt. ls. Nah, ada dua nih, dir src sama file.txt. Kemudian kita buat lagi nih, ini file html misalnya, html, kemudian diubah ke index.html. Nah, kita mau coba pakai file ini. Si file ini gimana sih? Nah, gini caranya. File, kemudian kita mau tahu apa? Taruh dir dulu. Nah, dia itu adalah merupakan directory. Jadi cuma bikin apa ya? Memberitahu kita lah, mengeprintkan tipe dari si filenya atau si foldernya gitu. Kalau mau merupakan folder ya udah dia di print sebagai directory. Nih, sebagai directory. Nah, kalau kita coba file misalnya tadi file. Nah, dia merupakan ASCII tag, jadi teks biasa. Nah, ketika coba kita index.html, nah dia juga merupakan ASCII tag biasa karena kita nggak ngisiin HTML kan ke dalamnya. Gitu teman-teman. Jadi apakah saya di sini punya ini ya? Kayaknya nggak ada deh kalau itu. Kalau HTML. Kalau gini gimana? Widget. Ini teman-teman opsional. Widget ini buat apa? Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita coba saja. Kita mau ambil YouTube.
apakah bisa menjadi itu ya? Oke, indeks. Kemudian ada indeks 1 tuh, kita RM dulu. Indeks 1 ini yang baru kita ambil. Isinya itu YouTube, teman-teman. Saya ambil YouTube tuh. Coba. RM index. Kemudian clear dulu. ls lagi. Kemudian kita coba rename mv indeks 1 ke youtube.html. Wih, bukan woi. Tipu, sorry. YouTube HTML. Kita lihat isinya more aja, pakai more YouTube. Nah, dia kan merupakan itu yang merupakan HTML, file HTML ini. HTML Ctrl C, kita clear, biar gak bikin pushing. Kita coba pakai file. Kemudian index tadi namanya itu ya, YouTube. Nah, dia tuh kan HTML dokumen. Jadi gitu teman-teman. Tadi kenapa sih yang HTML yang index.html pertama itu kenapa kok gak jadi gini? Soalnya kita gak ngisikan HTML. Jadi kita jadi si file ini gak ngelihat ekstensinya, dot apanya gak ngelihat. Yang dilihat itu isinya gitu loh. Tuh dijelaskan tuh. HTML dokumen UTF-8 Unicode text gitu dengan very long lines, panjang gitu, long lines gitu teman-teman. Jadi yang teman-teman nggak ngaruh gitu, meskipun teman-teman si MV si YouTube ini, MV kita coba ya, MV YouTube HTML kita coba ubah ke TXT, YouTube TXT. Coba file. Nah, satu sama tuh. Jadi dia tuh gak mendang si ekstensinya. Ekstensi tuh titik .txt gitu teman-teman. Titik HTML. Kemudian kalau video itu titik mp4 gitu. Itu ekstensi. Iya, kalau di Windows ekstensi kan namanya kan ya. Kemudian ada find nih, ada find. What is find? Oh ya teman-teman, tadi itu yang widget itu sebenarnya ini mana tadi ya? Yang widget, kita coba widget. Mana widget? Nah, ini tuh asli sebenarnya saya itu ngambil halaman YouTube kemudian disimpan gitu ke dalam index.html.1 tadi. Tadi kan .1 awalnya. Soalnya itu ada yang duplicate, ada yang sama nama filenya. Kemudian itu kan kita rename jadi YouTube HTML. Kemudian kita rename lagi nih jadi youtube.txt. Jadi gitu teman-teman. Intinya kita ngambil mau nyongot script HTML-nya si YouTube. Ini buat pelajaran aja sih. Ini begitu sebenarnya teman-teman bisa pelajari nanti. Ini dia merupakan download dari teman-teman. Dan ini hebat. Bisa nyongot ya. Kemudian apa tadi? Find. Kita akan belajar find. What is find? Find. Pakai spasi dong. Nah, search for files in a directory hierarchy. Nah, kan di sini ada dir src. Nah, gimana kalau misalnya sudah banyak yang kita buat gitu loh? Apakah kita mau nyari satu-satu? Nah, tidak teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan file ini. Kita ke sini dah. Kemana ya? Biasa dong. Titik usr ya bin deh. ls. Nah, banyak kan di atas nih, banyak kan? Wih, banyak. Ini merupakan root teman-teman. Teman-teman bisa belajar di sini, bisa ngepe error, ya install lagi Linuxnya. Kalau saya jangan di-errorkan eman gitu. Ini merupakan mesin utama yang saya gunakan gitu loh. Sistem operasi utama yang saya gunakan. Nah, ini kan banyak. Gak mungkin dong kita mau cari satu-satu. Nah, dengan itu kita pakai find. Apa yang mau dicari? Misalnya widget tadi, ada nggak? Ada tuh widget katanya. Kalau misalnya nggak ada bukan widget apa sih ya? Yang nggak ada itu di sistem sini tuh, misalnya namanya saya Firman, apakah ada?
Gak ada nih katanya. To search file or directory, gak ada file or directory yang namanya itu Firman. Kalau misalnya kita mau cari find di directory ini ya, ingat dia ini carinya di directory user bin ini, bukan di lainnya gitu loh, bukan di lain tempat, cuma di satu folder ini, di dalam folder bin aja yang dicari dia. Kita mau cari impor nih, impor ada nih. Ini impor. Nah, kita mau cari impor. Pakai impor aja. Gak guna ya kalau udah tahu gitu. Gak apa-apa, tapi buat belajar. Nah, ada tuh impor katanya. Gitu teman-teman. Jadi, file ini digunakan untuk mencari directory atau file di dalam suatu directory gitu. Nah, kalau misalnya pakai ini lagi ada which. Nah, tadi kan ini teman-teman. Kita cd lagi ke home, kemudian ke belajar Linux. Kita clear dulu. Tadi kan kita pakai perintah-perintah ini ya, what is ls. Nah dengan which ini gini. What is dulu. Biasakan what is which. Nah, look at a comment. Berarti dia itu mengeprint lokasi dari sebuah komen. Tadi kan kita pakai ls misalnya. Nah, kita bisa pakai ini which ls. Jadi mana tuh? Di sbin ls. Kalau nggak percaya coba teman-teman ke sana. Bin kemudian ls. Oh iya, bin gini. Kemudian kita find, kita ls. Banyak kan? Gak mau cari satu-satu, pakai find ls. Tuh ada ls. Nah, kita clear lagi. Kemudian kita cd ke home aja. Yang enak. Kemudian kita mau ke gini, mau cari ini. Print which apa yang mau dicari? What is misalnya. What is. Nah, what itu tuh ada di user bin juga. Jadi terus Excel tadi kan kita pakai Excel. Pakai wget tadi, sorry. Nah, wget itu ada usr bin juga. Terus ada saya di sini ada Docker, jadi Docker kalau gak ada ini jangan diketik ya. Ini cuma ingat komen yang ada di terminal teman-teman. Jadi kalau gak ada di terminal teman-teman belum install aplikasinya, itu gak kira ketahuan. Docker. Nah, ada tuh Docker. Kemudian di sini juga ada Java, misalnya. Java gini. Itu ada Java, ada G++ misalnya buat compile. Ada juga. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada locate. Locate ini what is locate? Clear dulu dong. What is locate? Nah, find files by name. Tadi kan di dalam directory belajar itu ada itu ya. Coba kita ls belajar Linux. Nah, ada YouTube.txt kan? Nah, kita coba mau cari YouTube.txt. Clear, sorry. Bisa pakai itu cls di Windows tuh. Kita lihat nih ls nih, ini merupakan home yang saya gunakan saat ini. Home nih pwd. Nah, jadi saya itu ada di home saya. Nah, ketika kita mau cari file yang nggak tahu tempatnya, kita itu bisa pakai locate ini. Locate. Misalnya kita tadi mau cari apa tadi namanya teman-teman? YouTube.txt type. Gak ada katanya. Kok gak ada? Kok gak ada YouTube.txt? Kenapa? Karena emang gak ada. Tadi apa sih namanya? Coba kita cd ke belajar, kemudian kita ls youtube.txt. Loh, kok gak mau dia? Kenapa gak mau? Apakah hanya ingin ini? Kita coba cd. Apakah gini? Kita coba aja ya. Locate. Kenapa dia gak mau? Kenapa dia push? Locate. All pattern katanya. Kita coba pakai all pattern. Min A dari YouTube
dot txt. Invalid min a katanya. Oh, min a besar. Sorry. Min atau gini. Atau gak ada katanya tuh. Kenapa kok gak ada? Nah, kita coba cari ini, cari widget. Apakah ada? Tuh ada tuh widget, keluar semua. Widget.mo katanya. Nah, kenapa kok di sini gak mau? Misalnya saya punya folder namanya itu pens. Apakah tuh bisa dicari? Kita coba saja. Pens. Tuh ada tuh. Ada pens keluar semua. Apakah bisa seperti itu? Nah, clear saja dulu, kemudian kita masuk ke CD. Kenapa yang ini nggak bisa? Kita coba cari tahu kenapa. Terus locate dari aku mau dikasih cari YouTube txt. Gak ada juga. Kenapa nggak mau? Coba kita locate ini, locate dir src. Gak mau juga. Ya kenapa? Yo, dari teman-teman ada yang tahu? Soalnya dia ini ada di home-nya gitu loh, ada di home-nya yang kita gunakan. Ya, makanya dia gak mau. Kalau misalnya kita mau cari yang lain tuh mau. Locate misalnya locate dari, kita cari dulu aja ke computer ini, ke root. Kemudian kita locate. Ada saya kan ini belajar Linux kan, saya juga belajar di sini. Juga punya directory gini, belajar Linux. Gak ada juga. Kenapa? Soalnya itu ada di home. Makanya dia tuh gak detect sama si ini ya, sama si pada si locate-nya. Sorry. Nih. Kita pakai help. Only the best name of the path name. Itu banyak yang bisa teman-teman lakukan di situ. Jadi teman-teman juga bisa pakai regular expression gitu loh. Contohnya tuh gini, locate gimana. Jadi gini, min r misalnya, min r dari, kita carinya itu yang akhirannya widget seperti ini, kemudian di akhirnya tuh gak ada lagi gitu loh, paling akhir. Nah, tuh ada tuh. Nah, dilihatin tuh. Jadi locate ini digunakan untuk search for entry in the mlocate database. Nah, tadi yang kita cari itu gak ada di mlocate database, makanya itu gak kemasuk, gak tampil gitu teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa gini juga teman-teman. Bisa cari yang lain seperti ini. Yang awalnya apa ya namanya awalnya? Misalnya minggu seperti ini. Apakah ada? Gak ada. Dan lupa, gini aja. Apakah gak ada? Soalnya apa gak ada yang namanya minggu di dalam ini. Di dalam mlocate database-nya tuh gak ada. Gitu. Kita ls di sini nih. Kalau kita gini kan, nih ada yang namanya media di sini. Coba kita pakai m. Gak mau juga. Kenapa? Salah. Regexnya itu salah. Jadi kayak gini, maka bisa. Gak mau juga teman-teman. Kenapa dia gak mau? Soalnya regexnya salah. Regex ini hati-hati teman-teman. Ketika teman-teman itu salah, regexnya itu gak mau dia. Banyak. Kalau M tuh banyak. Woi, gak berhenti woi.
banyak. Kalau makanya tadi teman-teman pakai ini, pakai regular expression. Kalau regular expressionnya itu gak benar kayak yang tadi, kayak yang ini, dia tuh gak mau gitu teman-teman. Lanjut ke grab. Kita sudah belajar grab sebelumnya, jadi ini gampang teman-teman. Ini cuma apa ya, cuma cek lagi aja, cuma mereview lagi. CD belajar Linux tadi itu ada di LS misalnya. Oh iya, grab ini bisa gini teman-teman. Teman-teman coba diketikkan history. Nah, di sini teman-teman itu bisa menampilkan komen apa saja yang teman-teman ketikkan gitu loh. Perintah apa saja yang teman-teman ketikkan. Nah, ketika kita enter, nah banyak kan? Nah, kita maunya itu mengambil perintah yang namanya itu yang kita ketikkan itu grab buat ngambil kan, buat cuma ngambilin sesuai dengan pattern gitu. Install misalnya, seperti ini. Install seperti ini, enter. Nah, tuh. Itu teman-teman. Jadi ini yang saya pernah ketikkan. Ada beberapa komen yang pernah saya ketikkan yang terdapat installnya, terdapat perintah install gitu loh. Itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Selain nama, kalau nama file kan sudah ya, kalau grab. Kalau nama file tuh easy, mudah. Misalnya cat apa di file ya? File txt. Kemudian oh ya, tambahin aja ini cat file txt-nya. Tambahin aja. Misalnya oke, ini adalah ada bisa pasti 0D. Nah, kita mau misalnya cat si file txt, ambil yang depannya cat dulu deh, Nah, ambil yang depannya a, kan adalah sama a. Caranya tuh kayak gini, terus pakai grab, pakai regular expression. Saya lupa kalau pakai regular expression itu gimana. Coba help. Jadi kalau pakai regular expression, mana pakai min e. Saya get min e, berarti gini. Clear dulu deh biar enak. Ini pakai regep, kemudian min e yang awalnya a. Adakah? Ada tuh. Gitu teman-teman. Ini review materi ya yang grab ya, sebenarnya mudah. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Dan tadi banyak errornya. Iya, tadi emang saya sengaja dibanyakkan errornya supaya teman-teman itu tahu tuh kalau gimana sih cara menghadapi setiap error itu. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di sesi berikutnya.